Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya masih dalam program Gilmani Inspiratif. Inspirasi untuk kamu. Ya, pada kesempatan kali ini luar biasa, alhamdulillah setelah sekian purnama Gilmani Inspiratif benar-benar dirindukan oleh warga plus 62, oleh netizen. Alhamdulillah hari ini bisa on air kembali, kita bisa bersua kembali dalam acara yang tentunya ditunggu-tunggu oleh netizen plus 62, yaitu Gilmani Inspiratif. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini bintang tamunya luar biasa ya guys. Jadi bintang tamu ini sudah kita hubungi beberapa kan gitu ya. Alhamdulillah beliau dapat hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi pemirsa semua yang berbahagia, beliau ini adalah salah satu wali santri SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya. Beliau ini Umi dari Mbak Elma ya. Untuk saat ini kelas 6, kelas 6C. Kelas 6C. Masya Allah luar biasa. Oke, Mi, bagaimana kesibukannya untuk saat ini? Untuk saat ini kesibukan saya ya sebagai seorang wira swasta ya Ustaz. Ya, yang pastinya bekerja di kantor, juga berdagang, kayak gitu sih Ustaz. Kesibukan kami sehari-harinya seperti itu. Saya dengan suami ini juga kebetulan kami wira swasta, jadi ya kerjanya kesibukannya ya berdagang sambil ngasuh anak di rumah. Gitu Ustaz. Oke, jadi kesibukan beliau di rumah, di samping ibu rumah tangga juga punya usaha berarti ya, berdagang. Alhamdulillah. Ini menarik ini pemirsa, terkait berdagang. Kira-kira berdagang di bidang apa ini? Alhamdulillah untuk saat ini kami ini ada dua usaha kami. Yang pertama di bidang logistik, yang kedua ini kami di bidang ekspor impor, jadi trading. Kami menjual beberapa barang Indonesia yang bisa seperti spices, kami jual ke luar negeri. Sama kami juga alhamdulillah sebagai kami yang menyewakan kontainer-kontainer untuk membawa barang ke luar negeri. Seperti itu. Jadi di bidang transportasi dan logistik sama trading juga alhamdulillah. Gitu. Jadi eksportir gitu ya? Ya, bisa dikatakan eksportir tapi lebih ke eksportir dan logistik lah. Dua, jadi all in one kalau benar. Jadi ibaratnya jenengan ini usahanya itu hampir yang berhubungan dengan luar negeri begitu ya? Iya, ekspor import, dua itu. Bukan hanya ekspor tapi impor juga ya? Alhamdulillah. Nah mungkin sedikit biar ini pemirsa semua barangkali juga perlu berhubungan dengan dunia usaha seperti itu. Kalau misalnya mau ekspor ya, ini khususnya ekspor ya. Kalau impor kan kayaknya lebih mudah ya. Kalau ekspor itu barang-barang atau seperti apa itu, persyaratannya itu seperti apa? Barang itu bisa ekspor gitu kan, nggak gampang kan? Iya. Ya cuman kalau dibilang nggak gampangnya nanti nggak jalan-jalan Ustaz. Kita ambil mudahnya aja. Sebenarnya semua barang di Indonesia ini bisa diekspor, bisa kita jual ke luar negeri. Kalau semua masyarakatnya mau gitu, kita bisa menjual ke luar negeri dalam jumlah sedikit ataupun banyak itu bisa. Jadi memang ada regulasi yang harus kita, ada beberapa regulasi yang harus kita penuhi. Seperti salah satu syarat ekspor itu kita harus mendaftar ke Departemen Perdagangan. Kita juga harus kita harus membuat perizinan ke bea cukai, bea dan cukai, dan juga ke pajak. Jadi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Itu sih tiga syarat itu tadi, ke Departemen Perdagangan, terus ke bea dan cukai, sama pajak. Oke, baik. Jadi ibaratnya semua perizinan itu sudah selesai ya kalau di perusahaan jenengan ya. Iya sudah. Kalaupun misalnya ada kerjasama sudah enak gitu karena semuanya sudah beres. Alhamdulillah. Ada nomor-nomor izin gitu ya. Oh ya itu sudah alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini menarik ini pemirsa. Jadi namanya usaha, namanya sebuah dagang gitu kan nggak langsung naik. Biasanya itu kan dari nol, dari dasar dulu, bahkan biasanya dari minus dulu kan gitu. Betul. Nah mungkin bisa diceritakan biar ini pemirsa yang di rumah juga terinspirasi. Bisa sedikit cerita mungkin dari awal, dari nolnya itu seperti apa sehingga bisa saat ini.
Alhamdulillah perusahaan ini kami masih baru kok, dibilang Hmm. perusahaan lama masih baru. Kalau kami berani untuk memutuskan membuka sendiri ini baru setelah baru 3 tahun. Cuman kalau pengalaman kami di bidang ini, saya dengan suami alhamdulillah sudah hampir 15 tahun lah di bidang ini. Jadi kami memutuskan untuk membuka usaha sendiri itu atas dasar pengalaman kami sebelumnya. Ya awalnya cuma kami berdua, hanya bermodalkan saya, suami dan laptop. Jadi kami memberanikan diri meninggalkan status pegawai. Kita coba deh kita usaha sendiri setelah COVID waktu itu. Ya alhamdulillah dapat beberapa customer gitu dari saya sama suami yang hanya di rumah untuk buka laptop. Lama-kelamaan kami terus berhubungan dengan pihak luar juga, mencari dari luar negeri yang sudah lama, customer sudah lama. Dan sempat ditipu juga gitu. Ditipunya tuh enggak sedikit ya, ratusan sampai miliaran. Sekolah kalau dibilang itu sekolahnya ya, sekolahnya sempat ditipu ya. Akhirnya dari 2 orang ini berkembang jadi 4 orang, jadi 5 orang, sampai sekarang alhamdulillah mau 50 orang gitu, 49 orang ya. Jadi ya gimana, kita ini dari nol betul-betul berdagang, mencari klien di luar negeri, mencari klien di dalam negeri. Saya berdua sama suami ini memang dan kita melihat juga potensi di Indonesia ini kan sebenarnya bagus ya Ustadz ya. Indonesia ini negara yang Masya Allah begitu kaya raya, banyak sekali barang-barang yang bisa kita jual, bahan makanan yang bisa kita jual ke luar negeri dan diminati oleh orang-orang luar itu. Jadi semua spices di Indonesia ini sangat bermanfaat di luar negeri gitu loh. Jadi di sini juga saya ingin mengajak teman-teman masyarakat yang masih muda-muda juga, ayo kita mulai membiasakan diri untuk berdagang gitu. Karena berdagang dari sedikit itu kalau kita telateni insya Allah bisa jadi banyak gitu. Yang awal mungkin cuma 100 kilo bisa jadi 100 ton gitu. Jadi apa ya, step-step itu akan kita lalui kalau kitanya telaten gitu loh. Benar, istiqomah ya. Ya istiqomah gitu loh. Jadi kita istiqomah dan ikhtiarnya juga dikencengin gitu loh. Benar. Gitu sih. Oke, bisa disimpulkan berarti perjuangannya itu sudah puluhan tahun ya kan? Mungkin di tempat kerja gitu ya. Tapi kemudian panjenengan dan suami buka usaha sendiri selama 2 tahun 3 tahun ini, Masya Allah. Jadi pengalaman dulu yang didapat baru kemudian sekolah dulu bener. Baru kalau sudah siap baru buka usaha. Nah ini menarik. Hari-hari ini kan kita melihat ya Umi, bagaimana di negara kita yang namanya ada bencana, apapun yang lainnya gitu. Itu ada imbasnya, ada efeknya tidak di dunia ekspor impor gitu? Iya pastinya ada imbasnya ya, Ustaz. Karena kebetulan kami ini kan ada beberapa cabang, salah satu cabang kami di Medan. Dan di Medan ini memang paling banyak kami ekspor minyak di Medan itu. Nah, ekspor minyak ini semua tertunda, semua jadi, saya bisa bilang terbengkalai karena ada musibah ini ya, ada musibah ini. Itu sangat berpengaruh pada transportasinya Ustaz. Seperti susah untuk pihak tracking untuk dapat BBM juga susah di sana. Susah juga ya. Iya, terus juga mesin produksi itu berhenti sementara karena itu. Terus juga banyak karyawan-karyawan yang terdampak dari bencana ini. Jadi ya sangat berpengaruh sih Ustaz gitu. Sangat berpengaruh sekali. Ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan panjenengan itu luar biasa perjuangan dari awal sampai misalnya ini ada netizen plus 62, warga plus 62 tuh ingin kerjasama gitu bisa. Nah itu gimana prosesnya? Menghubungi siapa? Atau mungkin ada akun media sosial atau website atau seperti apa, gimana? Kalau misalnya ingin kerjasama gitu gimana? Kami ada website sendiri, bisa dibuka di www.mentarisamudraabadi.com. Mentarisamudraabadi.com. Jangan lupa dicatat ya guys. Mentarisamudraabadi.com. Kalau ada yang minta bantuan untuk ekspor atau import, kami siap untuk membantu. Meskipun skala yang nggak terlalu besar, kami siap untuk membantu. Wah mantap ya. Jadi ini bisa produk dalam negeri bisa keluar. Iya. Masya Allah. Ini jangan lupa ya pemirsa semua, agar kegiatan ini semakin menginspirasi, ya kita praktekkan langsung sekarang juga
www. Apa tadi? mentarisamudraabadi.com. Oke, luar biasa. Langsung di itu ya, searching. Oke, baik Umi. Kita beralih sedikit dari usaha dari ekonomi. Ini panjenengan ini saya melihat mencari data gitu tentang panjenengan ini, jenengan aktif sekali di di media sosial, kemudian di kegiatan-kegiatan sosial, di donatur donasi, aktif sekali. Nah, kira-kira motivasinya apa gitu kan? Kalau mendengar ceritanya tadi udah sibuk banget gitu, tapi kok masih aktif di ranah-ranah sosial gitu. Gimana ini? Motivasinya apa? Motivasinya ya, karena saya pernah susah, Ustadz. Saya pernah susah, jadi kalau nggak makan kan nggak enak. Iya benar. Sederhana sih, maksudnya saya ingin gimana ya, memang berbagi itu bukan karena saya berlebihan, tapi berbagi karena saya pernah merasakan posisi susah. Jadi apa yang kita dapatkan itu kan ada hak-haknya mereka juga, orang-orang yang susah itu dalam apa yang saya dapatkan. Jadi kalau dibilang motivasi ya, saya pernah susah. Berarti susah itu adalah motivasi terbesar. Susah itu menjadi motivasi terbesar kita. Ketika nanti kita sudah, alhamdulillah semoga dikasih lebih, itu membantunya tuh diperbanyak gitu. Jadi bukan standar hidupnya yang dinaikkan, tapi amalnya yang diperbanyak gitu. Jadi ibaratnya gini ya, kalau sudah pernah susah itu kan empatinya sudah ada gitu, karena aku pernah merasakan seperti dia gitu kan. Jadi karena saya juga suka di bidang pendidikan ya Ustaz, jadi saya betul-betul mendukung semua yang berhubungan dengan pendidikan, semua yang berhubungan dengan ini saya mendukung lah. Selama saya bisa, insya Allah saya. Baik. Berkaitan dengan pendidikan, kita bahas juga nih terkait pendidikan. Di era saat ini, panjenengan kita semua tahu kan bahwa di era digital ini tidaklah mudah yang mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah dasar gitu. Nah, kalau menurut panjenengan, tantangan terbesar nih mendidik anak era generasi Gen Alpha, Gen Strawberry saat ini, tantangan terbesarnya itu di mana? Mengaji. Saya akui memang ini juga karena saya punya pengalaman anak dua-duanya di Gilmani ya. Yang pertama sama yang kedua di Gilmani. Di era sekarang yang digitalisasi ini sudah sangat merajai, saya lihat ya, Ustaz. Anak Gen Alpha, anak Gen Strawberry, gitu kan, Gen Z. Nah, memang kita sebagai orang tua ini memang harus sangat perhatian sekali dalam hal hubungan sama Allah. Jadi dalam hal mengajinya, dalam hal ibadah ini memang kita harus tekankan sekali gitu, harus kita perhatikan dengan sangat. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama dan kedua, saya ngelihatnya ketika sekolah di Gilmani ini, menimba ilmu di Gilmani ini, Masya Allah, karena dasar sekolah dasar ya Ustadz, saya lihat tantangan terberat saya ini terjawab di sini. Jadi saya tidak perlu maksa anak saya untuk ngaji, untuk murojaah, untuk sholat. Mereka sudah dengan sendirinya gitu loh. Bahkan saya tuh kadang suka sedih ngelihatnya gini, saya suka terharu gitu loh Ustaz. Masya Allah nak, yang Bunda harapkan tuh sebenarnya cuma 1, tapi kamu ngasih Bunda itu 10. Masya Allah. Jadi Masya Allah, saya tuh kadang lihat orang tuanya sibuk, saya dengan suami kan kadang sibuk ya Ustaz. Saya lihat ini nggak perlu saya marahin, nggak perlu saya ajarin, pulang sekolah sudah hafalan sendiri, itu kan berarti mereka sadar akan kewajibannya sebagai seorang muslim gitu loh Ustaz. Jadi saya lihat Masya Allah, saya juga mau menyampaikan terima kasih di sini kepada pihak sekolah gitu, sudah membantu saya. Sebenarnya kan ini tugas ibu ya, tapi membantu ibunya yang dengan keterbatasan di rumah ini, membantu ibunya ngajarin anak saya yang Masya Allah sekali gitu loh, dalam hal mengaji, dalam hal sholat gitu, dalam hal kewajibannya mereka sadarkan hal itu gitu. Karena itu yang paling susah sekali diajarin. Masya Allah, luar biasa. Berkaitan tadi sudah disinggung sama panjenengan berkaitan dengan Gilmani, kemudian tantangan terbesarnya adalah mengaji. Nah, ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau seperti itu, apakah SD Islam Terpadu Gilmani ini memberikan solusi
atas kegalauan orang tua yang disampaikan jadi. Ustaz di sini betul-betul gini ya, kalau saya lihat ini Masya Allah, saya juga kan alhamdulillah yang pertama ini sudah lulus dari Gilmani, sekarang melanjutkan ke ada salah satu pondok di Malang yang ya di situ juga termasuk pondok internasional ya, internasional IIBS. Nah, di sana sekitar saya aja melihat anak saya masuk ke lingkungan baru yang teman-temannya dari mana-mana, bahkan dari luar negeri pun ngajinya nggak kalah gitu loh. Saya akui bahkan melebihi target mereka gitu. Seharusnya target mereka 1 tahun bisa 2-3 juz, tapi anak saya melampaui itu gitu loh. Masya Allah. Karena memang sudah terbiasa di sekolah tersebelumnya gitu harus melakukan kewajiban kalau seperti murojaah. Bahkan saya tuh mikir gini, anak saya nih loh ya di sekolah ada yang namanya Kaifatus Sholi, murojaah, turjuman, maksudnya juz 1, juz 2. Tapi mereka bisa melakukan itu dengan bangga. Kalau saya lihat kan kalau kita zaman dulu sekolah harus dimarahin dulu sama ayo ngaji nak gini zaman saya masih. Anak saya nggak perlu saya gituin gitu loh. Di luar buat sampai sekolah pulang ke rumah mandi, sholat maghrib, ngaji dengan sendirinya. Aku hafalan buat besok pun. Jadi apa ya, memang dididik di sekolah ini jadi siswa-siswi yang takut akan Tuhannya gitu saya lihat, dan menjalankan kewajibannya, dan itu yang mahal menurut saya Ustaz. Itu enggak gampang ditemui di tempat lain bagi saya, karena saya ini kan pengalaman kakak beradik. Sekarang yang satu kelas 6 juga, Masya Allah, alhamdulillah saya ngeliat anak saya nih terus mengajinya pun nggak asal-asalan gitu loh Ustaz. Saya Masya Allah, dan terima kasih dengan dalam podcast ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Gilmani yang membantu saya gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemirsa semua, ini juga mungkin sekaligus testimoni dari beliau, wali santri yang saat ini pun juga putri beliau masih di Gilmani, bahwa insya Allah SDIT Gilmani itu masih memberikan solusi bagi orang tua, apalagi khususnya orang tua yang mungkin itu sibuk ya. Karena tadi disampaikan beliau bahwa sebenarnya kan tugas mengajar itu orang tua, terutama ibu. Tapi alhamdulillah kami SDIT Gilmani itu memberikan solusi, membantu gitu ya, bagi orang tua yang seperti itu bisa dimasukkan di Gilmani. Nah ini Umi, ini pertanyaan. Jadi kan saat ini ada adiknya lagi? Ada nomor 3. Itu masuk Gilmani? Insya Allah masuk Gilmani. Masya Allah, luar biasa ini guys. Ini mau dimasukkan lagi di Gilmani guys. Saya masukkan Gilmani Insya Allah. Adiknya lagi ada? Ada, jadi Masa ini main nih guys, calon ini. Saya malah nggak hanya adiknya saja, saya juga bilang sama sepupu-sepupunya juga. Tetangga sekitar ya? Iya, tetangga. Jadi kan kebanyakan, iya ini susah ngajar ngaji, gini-gini. Wes, lebok non Gilmani. Gilmani itu memang membantu, kadang ngajarin kita juga gitu loh. Oh, cara hafalan yang benar seperti ini, cara mengaji yang benar seperti ini gitu. Jangan kaget kalau nanti anakmu SD sudah lulus sudah hatam Quran. Saya bilang gitu. Anak saya dua-duanya saya benar. Malah bisa di rumah ngajarin kita kan orang tua. Malah kalau saya ngaji itu salah Bunda, makrotnya salah. Jadi saya juga malu sebagai orang tua. Oh iya nak gitu. Insya Allah betul-betul. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Jadi untuk para netizen warga plus 62 jangan ragu untuk memasukkan di Gilmani. Insya Allah memang namanya sebuah lembaga pasti ada plus minusnya. Tapi insya Allah di SDIT Gilmani kita mengurangi yang namanya minusnya, kita tambahi plusnya. Bahkan plus bahkan ada materi plus di kita ada materi yang kayak doa-doa gitu kan, kayak Kaifatus Sholi tadi yang dengan sampaikan, luar biasa. Ini Umi, terakhir sebelum kita mengakhiri, setiap manusia itu kan pasti ada satu kata-kata satu kata-kata favoritnya yang bisa menjadi penyemangat dalam hidup. Nah, kalau dari panjenengan, quote dari jenengan, quote favorit jenengan kira-kira apa itu yang menjadi penyemangat gitu? Kalau saya dari dulu percaya satu hal sih Ustaz. Tekuni apa yang kamu mau, kuatkan ikhtiarmu, akhirnya serahkan pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu, saya percaya itu Ustaz. Dicatat ya guys, jangan hanya didengerin, biar ini semakin jadi inspirasi. Ya, jadi tekuni apa yang kamu mau, kemudian jalani ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar ya tawakal gitu. Jadi intinya ikhtiar dan tawakal itu penting. Karena kalau hanya tawakal tanpa ikhtiar juga kayaknya susah gitu. Iya, apalagi sebaliknya, hanya ikhtiar
tanpa tawakal juga susah gitu. Jadi dua-duanya harus balance. Harus balance. Dan insya Allah sudah beliau rasakan mulai dari yang tadi diceritakan, mulai dari nol, mulai Iya. dari susah yang Iya. hingga saat ini yang alhamdulillah sudah punya Alhamdulillah. perusahaan sendiri gitu. Dan yang paling penting adalah pemirsa semua juga bisa ini minta bantuan sama beliau tadi. Jangan lupa masuk lagi, searching lagi websitenya. Iya. Dan di situ mungkin ada kontak-kontak yang bisa dihubungi gitu. Iya. Nah, nanti bisa Ada. dibicarakan lebih lanjut. Iya. Gimana sih prosesnya untuk menjual produk kita ke luar negeri? Iya. Luar negeri kan bisa jadi ke Asia, Afrika, Eropa gitu loh. Amerika, Iya, China luar banyak. biasa. Baik, Umi terakhir karena tadi quote sudah, sekarang kita tambah lagi supaya audien itu semakin terinspirasi. Ini pesan untuk bunda-bunda tentunya ya ini, untuk bunda-bunda yang saat ini bekerja sangat ekstra, bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, juga kerja gitu kan. Misalnya ini. Seperti apa Umi pesannya? Pesannya itu sebagai ibu, tugas utama kita ini kan mendidik anak ya, mendidik anak dan menjadi istri yang baik untuk suami. Bekerja itu sebenarnya sampingan sih, Ustaz. Cuman supaya bisa balance dua-duanya itu jangan menyerah dan sabar dengan semua situasi, dinamika situasi yang kita hadapi dengan semua cobaan. Itu kita sabar aja dan tetap mendoakan anaknya, karena doa ibu itu yang Benar. tetap mendoakan anak-anaknya. Benar. Oke, pesannya sangat luar biasa. Jadi meskipun seorang istri itu bekerja atau apa, tapi tetap kadarnya itu adalah membantu, bukan yang ibaratnya gaya-gayaan gitu ya kan. Apalagi lebih tinggi daripada suami kan, bukan seperti itu. Nah, itu pesannya guys. Jadi mohon tetap lakukan semua aktivitas dengan baik, tapi tentunya kita harus berbakti kepada suami. Baik, terima kasih Umi, luar biasa menyempatkan waktu di acara Gilmani Inspiratif, dan mohon maaf jika dari kami, dari kru ada salah-salah kata ataupun pelayanan yang lainnya. Oke, baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Umi Elma yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua, dan kita nantikan tayangan selanjutnya. Yang paling penting adalah jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh penjuru negeri. Dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.